Salam satu jiwa Aremania Aremanita, selamat datang di channel berita Arema 24 jam. Striker asing milik Arema FC, Abel Camara, benar-benar syok dengan apa yang terjadi selepas pertandingan melawan Persebaya Surabaya. Sebagaimana diketahui, Arema menjamu Persebaya pada Sabtu, 1/10 malam, di Stadion Kanjuruhan. Situasi selepas laga rusuh, hingga menelan korban jiwa. Gas air mata yang ditembakkan pihak kepolisian telah membuat seisi stadion panik dan akhirnya terjadi kalibut. Ratusan orang cedera, sampai harus meninggal. Kepada media Portugal, Mais Futebol, Camara menceritakan bagaimana pengalaman soal derby tersebut. Ia benar-benar melihat bagaimana orang akhirnya meninggal di depan mata sendiri. Ini adalah derby yang sudah lama, dan selama seminggu sudah terasa di seluruh kota bahwa itu adalah pertandingan dengan lebih dari 3 poin. Mereka bilang ini adalah pertandingan hidup dan mati, bahwa kami bisa kalah di setiap pertandingan kecuali yang ini. Ada ketegangan di udara. Setelah kami kalah, kami pergi untuk meminta maaf kepada para penggemar. Mereka mulai memanjat pagar, pembatas, lalu kami pergi ke ruang ganti, buka Camara. Sejak saat itu kami mulai mendengar teriakan, tembakan, orang saling dorong. Kami menampung orang-orang di dalam ruang ganti yang terkena gas air mata, dan meninggal tepat di depan kami. Kami memiliki sekitar 7 atau 8 orang yang akhirnya meninggal di ruang ganti, paparnya. Camara mengakui bahwa dirinya benar-benar terguncang dengan apa yang terjadi di Kanjuruhan. Tim tidak bisa langsung pulang meninggalkan stadion, karena situasi di Kanjuruhan setelah 90 menit berakhir adalah sebuah bahaya. Kami harus tinggal di sana selama 4 jam sebelum mereka berhasil mendorong semua orang menjauh. Ketika kami pergi, ketika semuanya lebih tenang, ada darah, sepatu kets, pakaian di seluruh aula stadion. Ketika kami meninggalkan stadion dengan bus, ada mobil sipil dan polisi yang terbakar, tetapi kami memiliki perjalanan yang mulus ke pusat pelatihan kami mengambil mobil dan pulang. Sekarang kami di rumah, menunggu untuk melihat apa yang akan terjadi. Tanda hubung. Javier Roca, pelatih Arema FC, bercerita bagaimana tragedi Kanjuruhan bisa terjadi. Ia menilai ada beberapa aspek penyebabnya. Tragedi Kanjuruhan menjadi sejarah buruk sepak bola Indonesia. Ratusan korban jiwa berjatuhan usai pertandingan BRI Liga 1 2022 antara Arema FC vs Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan, Sabtu, tanggal 1 Oktober tahun 2022, malam WIB. Tragedi diawali dari invasi supporter Arema ke lapangan, untuk memprotes pemain serta ofisial tim yang kalah 2-3 dari Persebaya. Kemudian, supporter coba dipukul mundur keluar lapangan, dengan salah satunya ditembaki gas air mata. Gas air mata itu menyebabkan kepanikan, dan membuat penonton berebut keluar stadion. Imbasnya, banyak penonton terinjak-injak dan kehabisan nafas di dalam stadion. Korban tewas tercatat sampai 125 jiwa dalam tragedi Kanjuruhan. Pelatih Arema FC, Javier Roca, menilai ada beberapa penyebab korban bisa begitu banyak berjatuhan. Ia menyoroti cara aparat, kualitas stadion, sampai kondisi geografis kota Malang. Terlihat stadion tidak siap, mereka tidak mengharapkan kekacauan sebesar itu. Itu bak longsoran salju. Tidak ada yang seperti ini pernah terjadi di stadion, dan itu runtuh oleh jumlah orang yang ingin melarikan diri, katanya, kepada media Spanyol Cadena Ser. Saya kira polisi juga melampaui batas, padahal saya tidak di lapangan dan tidak merasakan hasilnya. Melihat gambar-gambar itu, mungkin mereka bisa menggunakan teknik lain, jelasnya. Ini juga stadion yang harusnya sudah pensiun. Kami juga berada di kota yang relatif kecil, tidak ada cukup kapasitas untuk tiba, terangnya. Imbas kejadian itu membuat Liga 1 sementara di stop.